Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan M. Amir si Putra Sulung. Nah, jadi saya ingin membacakan kitab Fathul Qorib, yang mana kitab tersebut menerangkan cara menggunakan siwak dan hukum-hukumnya. Nah, jadi saya ingin membacakannya dan terjemah dan keterangan lainnya. Nah, jadi langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa madana wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istimali alati siwaki wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu as-siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi wa siwaku mustahabbun fi kulli halin wa la yukrahu tanjihan illa ba'da zawali lisaimi fardon aw naflan wa tazulul karohatu bi hulubi syamsi wa ikhtaron Nawawi wa adamal karohati mutlaqon. Nah, jadi fasal ini akan menerangkan istimali alati siwaki, yakni menggunakan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu'i. Siwak itu termasuk sebagian sunnah dari wudhu. Contohnya kalau kamu ingin mengambil wudhu, sebelumnya itu disunnahkan untuk bersiwak. Itu termasuk sebagian sunnah-sunnahnya wudhu. Nah, jadi kalau ingin melakukan contoh yang lain, ingin mengaji, disunnahkan untuk siwak. Ingin bersolawat, disunnahkan untuk siwak. Pokoknya yang dihitung ibadah. Asal siwak tersebut itu murni, maksudnya murni bagaimana? Milik sendiri. Lain kalau misalnya mendapatkan pas siwaknya teman-teman, kalau langsung dipakai tanpa seizin orang itu lain hukumnya. Yang dihitung sunnah itu kalau milik sendiri. Selanjutnya, wa itlaqu asiwaku aidan ala ma yusaku bihi min arakin wa nahwihi. Siwak bisa dikatakan siwak itu apabila itu pekerjaannya, contohnya ini korek, cuman contoh siwak. Ini siwak asalnya kan kayu, bisa dikatakan siwak apabila siwak tersebut dikerjakan. Bisa dikatakan siwak, asalnya itu kayu. Apa itu barang yang bisa dijadikan siwak itu contohnya, pokoknya barang yang mana barang tersebut itu kasar, seperti hanya ya kayak baju misalnya. Pokoknya yang mana kain atau barang kasar tersebut itu bisa membersihkan terhadap asnan, yakni gigi. Nah, jadi contohnya kalau ingin sholat disunahkan untuk bersiwak, kalau ingin sholawat, mengaji, atau pokoknya yang dihitung ibadah itu disunahkan untuk bersiwak. Selanjutnya, wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan, dianjurkan fi kulli halin, di mana kita pokoknya di mana fi kulli halin, dalam keadaan apapun. Contohnya ingin mengaji, ingin berangkat ke masjid, ingin umroh, atau ingin berangkat haji. Pokoknya ya kalau dihitung ibadah itu disunahkan bersiwak. Kalau misalnya ada sebuah pertanyaan, kalau mencuri, coba kita pikir mencuri tersebut itu dihitung ibadah apa dihitung dosa. Nah, itu tidak diperbolehkan. Bukannya haram, pokoknya tidak mendapatkan kesunahan. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lisaimi fardon aw naflan. Nah, jadi tidak dimakruh tanzih maksudnya tidak dimakruh tanzih illa ba'da zawali, kecuali tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi kalau orang berpuasa sekitaran pagi sampai siang itu gak apa-apa maksudnya bersiwak. Kalau 12 sampai ke belakang itu hukumnya makruh. Nah, jadi itu meskipun puasa tersebut itu fardun aw naflan, yakni puasa fardo ya kayak Ramadan, puasa Ramadan kayak puasa nazar, itu yang berupa fardon itu hukumnya makruh. Lagi fardun aw naflan, contohnya puasa hari Senin, hari Kamis, Tasu'a, Asyura. Nah, pokoknya ya Senin itu tetap dihukumi makruh. Nah, pas makruh tersebut itu bukan makruh tanzih ya, bukan makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh tanzih itu adalah makruh
apa itu dilarang maksudnya mengerjakan itu gak boleh dilarang, akan tetapi tidak memiliki unsur dosa, itu makruh tanzih. Contoh lain, kalau meminum berdiri itu hukumnya makruh tanzih. Kalau misalnya kamu ngambil nasi, pas nasi tersebut itu panas, pas kamu dikipas biar gak panas, itu hukumnya makruh tanzih. Selanjutnya Wakhtarun Nawawiyu ada mal karohati mutlakon, itu menurut Imam Syafi'i itu kalau jam 12 bagi orang soim, bagi orang yang berpuasa, kalau jam 12 sampai terbitnya, maksudnya ingin berbuka puasa, kalau bersiap itu hukumnya makruh. Lain terhadap Imam Nawawi itu tidak maksudnya tidak makruh secara mutlak. Nah, jadi ya kan kita itu termasuk madhab Imam Syafi'i. Nah, jadi cukup fokus terhadap Imam Syafi'i. Kalau misalnya Imam Syafi'i mengatakan oh itu hukumnya makruh, ya tetap saja makruh. Meskipun kita memaksa ingin bersiwak, ya silahkan, nggak apa-apa, tapi hukumnya makruh enggak, itu tidak batal. Nah, jadi wahwa al-siwaku fi salasati mawadi'a asad dustihbaban min ghairiha ahduha. Siwak itu bersiwak itu maksudnya ada 3 tempat hal. Ya menurut pribadi saya, pokoknya yang dihitung ibadah itu dianjurkan siwak. Contohnya ya kan saya sudah paparkan tadi, ya sholat itu disunatkan siwak. Nah, ada sebuah hadis as-sholatu bisiwaki afdalu min sab'ina sholatan bighairi siwakin. Sholat 1 kali dengan menggunakan siwak itu lebih utama tanpa menggunakan siwak, tapi orang tersebut itu sholat sebanyak 70 rakaat. Nah, itu faidahnya, kesunahannya bagi orang yang bersiwak. Nah, jadi misalnya kamu ingin melakukan sholat 2 rakaat menggunakan siwak, itu lebih utama daripada kamu mengerjakan sholat 70 rakaat tanpa siwak. Nah, jadi sekian dari keterangan kami, yakni Fathul Qoribil Mujib. Apabila ada kesalahan dalam lafaz makna, itu tolong di komen. Nah, jadi saya itu membuat konten, ya kan di deskripsi kan ada, yakni yang bisa membuat dakwah Islam maju, generasi Islam maju, dan ya pokoknya itulah ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, jadi kalau ingin melanjutkan, maksudnya ingin berkomentar, oh tolong jelaskan pasal ini, misalnya di komen di bawah, insya Allah saya lanjut selanjutnya. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, murni dari saya. Apabila ada kebenaran, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.